اللهم صل على حبيب نبي الشفيع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Hanya karena atas izin, rahmat, dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul bersama kembali dalam Majelis Bintala Syuhada yang ke-35 ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan, kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah menjunjung kita menuju peradaban yang gilang gemilang seperti saat ini. Baik, para peserta sekalian, seperti yang kita ketahui, filantropi adalah aktivitas kedermawanan yang dalam Islam dapat kita temukan bentuknya dalam bentuk zakat, infak, sedekah. Nah, jika diinstitusionalisasi dengan baik, filantropi ini dapat mendatangkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Nah, pada kesempatan kali ini, pada Majelis Bintala Syuhada kesempatan kali ini, bersama kita telah hadir Mas Yuris yang akan membahas buku yang baru saja beliau terbitkan ini, yang merupakan bagian dari tesis beliau. Untuk tanpa memperpanjang kata lagi, waktu dan tempat kami silakan kepada Mas Yuris. Tafadhal Mas Yuris. Terima kasih Mas Arham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, senang sekali berada di forum yang sangat terhormat pada malam hari ini. Saya sering mengikuti tweet Instagramnya Bintala ya. Sesekali ikut forumnya. Terus kemarin tiba-tiba Kang Anton menghubungi dan nanti bulan depan Kang kalau bisa dibedah di Bintala. Bismillah, ternyata alhamdulillah kemarin akhir September sudah selesai cetak dan kemudian yang kemarin sempat pre-order sudah dikirim beberapa dan ini alhamdulillah bisa dibedah perdana. Alhamdulillah meskipun launching secara resmi kemarin masih dikoordinasikan sama Lazismu, belum ditentukan waktunya. Insya Allah nanti segera kami kabarkan. Baik, jadi buku ini berjudul Filantropi Masyarakat Perkotaan. Awalnya memang sebetulnya ada dua aspek, tidak hanya transformasi kedermawanan, tetapi ada institusionalisasi atau pelembagaan kedermawanan, dan dua hal itu yang menjadi menarik sebetulnya, menjadi satu babak historis yang penting, tonggak historis yang penting dalam perjalanan sejarah masyarakat Islam di Indonesia atau di Hindia Belanda saat itu, dan itulah kenapa menjadi penting untuk saya tulis begitu di tesis saya, karena memang ini adalah tesis saya yang waktu itu selesai di tahun 2015. Jadi ada dua hal yang besar yang ingin saya tanyakan. Yang pertama adalah seperti apa bentuk transformasi kedermawanan yang terjadi di Jogja pada kurun 20-an, 30-an. Memang sekilas buku ini sejarah lokal gitu ya. Kemarin ketika saya minta catatan
Profesor Amelia Fauzia yang juga satu pakar filantropi selain Profesor Iman Latif di Indonesia. Memang kalau disertasi Profesor Amelia itu kan luas ya, di Hindia Belanda di beberapa wilayah, dan ini memang lebih lokal. Tetapi dalam catatan beliau tetap ini ada uniqueness karena di Jogja saat itu sudah ada Muhammadiyah yang lahir pada situasi yang boleh saya katakan memang bisa hadir menjawab tantangan zamannya saat itu. Ada situasi kejumudan dalam praktek pengelolaan agama, lebih khusus pada filantropi yang terjadi, yang kemudian hadir sebuah gerakan yang menjadi solusi ya, atas kejumudan itu. Nanti saya sampaikan di slide berikutnya. Nah, berikutnya yang kedua adalah seperti apa gerakan-gerakan Islam yang tumbuh. Saya katakan gerakan Islam karena sebetulnya saya tidak hanya menulis tentang Muhammadiyah, karena saya juga menulis sedikit tentang Serikat Islam, yang waktu itu memang sudah cukup eksis, bahkan lebih settle sebagai sebuah organisasi yang dia tidak organisasi sosial, tetapi juga politik. Dan masanya sudah sangat banyak di dekade kedua, abad ke-20 saat itu, sangat besar masanya dan pengaruhnya. Nah, seperti apa kemudian organisasi-organisasi Islam itu kemudian institusionalisasi aset-aset kedermawanan mereka, sehingga kemudian menjadi satu modal sosial yang besar untuk menunjukkan eksistensinya sebagai masyarakat sipil. Jadi saat itu ada situasi kolonial yang cukup sulit, cukup berat, diskriminatif bahkan, yang tidak memberi ruang yang cukup adil dan pemerataan kesejahteraan yang baik di tengah masyarakat, yang kemudian ketika filantropi ini digerakkan kemudian bisa menjadi solusi eksisnya dan sekaligus menunjukkan eksisnya masyarakat sipil saat itu. Nah, saya tuangkan di buku saya ini ada 6 bab, dari pengantar, kemudian kehidupan Bumi Putra Muslim, kemudian momentum-momentum yang dinamis, kemudian bab 4 transformasi kedermawanan Islam, kemudian kelima orientasi baru kedermawanan baru, dan terakhir kesimpulan. Di bagian ini bab 2, jadi situasi kehidupan Bumi Putra Muslim di awal abad 20 ini menjadi penting. Memang saat itu di Yogyakarta hingga dekade ketiga abad ke-20, situasi terutama sebetulnya sebelum ini dekade 2 dan 3 ya. Jadi situasi kota saat itu, Jogja ini adalah kota modern, bisa dikatakan. Sudah mulai beranjak menjadi kota modern. Karena sebelumnya, sejak 1870 sebetulnya, sudah mulai dibuka kesempatan untuk investor Eropa untuk berinvestasi, terutama di bidang pertanian di Boston, London. Karena Jogja waktu itu masih bagian dari Boston, London. Jogja Solo gitu ya, kota-kota raja begitu ya, yang secara khusus kemudian bisa berinvestasi pada terutama pertanian tebu dan nila ya di Jogja, yang kemudian komunitas Eropa ini semakin banyak di awal abad 20 yang kemudian menghadirkan modernitas di kota Yogyakarta. Dan yang menarik karena hak dari pengelolaan tanah, sewa tanah sejak 1870 itu kan berdampak panjang, karena itu lebih jangka panjang begitu, sehingga banyak bangsawan yang waktu itu lebih banyak menguasai tanah. Itu kan awal mulanya mereka cukup kaya ya, bisa dibilang cukup dari sewa tanahnya, tetapi
mendekati abad kedua, awal abad 20, mereka sudah mulai kelimpungan ya secara kesejahteraan para bangsawan-bangsawan ini. Karena tanah mereka disewa dalam jangka waktu yang panjang, sewa sudah diberikan. Jadi tingkat kesejahteraan masyarakat itu sudah semakin turun lagi begitu. Nah, kemudian ditambah banyak warga miskin kota baru gitu saya. Karena tanah-tanah di desa di luar wilayah kota Jogja ya, kalau kita bahasakan sederhananya, itu kan sudah dikuasai untuk pertanian, untuk perkebunan maksud saya. Kemudian setelah itu mereka nggak punya lahan, nggak bisa mengelola tanah, dan mungkin ada yang bisa bekerja, tetapi tidak semua, sehingga sebagian itu mereka akan ke kota karena diharapkan dia mendapatkan peluang yang lebih baik di kota, ya di tengah kota. Nah kemudian banyak terjadi banyak gelandangan, banyak hadir tadi istilah saya warga miskin kota baru yang seiring situasi ekonomi yang cukup sulit. Meskipun di sisi lain kalau kita lihat waktu itu Keraton Jogja dipimpin HB7 itu dikenal dengan Sultan Sugih. Ya dalam kesejahteraan di elit Keraton Jogja itu cukup tinggi memang, tetapi tidak pada level bangsawan yang menengah ataupun masyarakat yang di bawah. Jadi situasinya seperti itu. Nah, kemudian di Jogja sendiri kita kenal ada istilah perdikan ya. Jadi tanah perdikan ini tanah yang diberikan dipinjamkan lebih tepat sebetulnya Sultan kepada orang-orang yang mengabdikan diri dalam urusan agama, dan mereka banyak yang tinggal di sekitar-sekitar desa yang kalau sekarang pencirinya adalah pasti ada makam atau masjid milik sultan, milik keraton. Nah itu dulu adalah wilayah perdikan. Dan yang cukup menonjol sebetulnya dalam beberapa catatan para sejarawan itu tentunya adalah Kota Gede dan Karangkajen ya. Jadi Kota Gede dan Karangkajen saat itu sudah menjadi tumbuh ya ekonominya dari kerajinan dan lebih khusus perak dan batik, dan itu sudah, dan bumi putra muslim di sanalah yang kemudian merintis dan mengambil peran dalam kewirausahaan itu ya, batik perak. Meskipun ada momen yang lebih belakang ya, dekade yang lebih ke belakang lagi, kira-kira dekade keempat kelima saat perak itu semakin baik ya secara bisnis. Tapi di awal itu saya kira juga sudah bisa menunjukkan hadirnya kesejahteraan dari desa-desa perdikan, wilayah-wilayah perdikan yang di situ muncul kewirausahaan. Dan yang menarik di Kauman sendiri yang menjadi tempat lahirnya Muhammadiyah itu juga menjadi tempat yang unik. Kauman adalah bagian dari keraton. Kauman adalah kampung abdi dalam yang dan elit ya. Di situ kan elit bangsawan, elit agama. Yang menarik beda dengan elit bangsawan lain. Dalam banyak catatan, elit bangsawan lain kan tadi yang saya sampaikan hanya mengandalkan sewa tanah dari pemerintah kolonial. Dan mereka sudah nggak lagi punya uang, kira-kira begitu. Dan mereka gengsi untuk bekerja, untuk berbisnis, untuk berwirausaha. Nah, yang menarik di Kauman, termasuk di Karangkajen, termasuk di Kota Gede, itu kemudian mereka nggak gengsi, mereka abdi dalam, mereka meskipun bukan kelas tinggi ya, tetapi mereka nggak gengsi untuk tidak mau berwirausaha. Nah, dia membuka bisnis, mengembangkan ekonominya, sehingga kemudian di sana tumbuh menjadi wilayah-wilayah yang lebih sejahtera, bisa dibilang gitu. Nah, kemudian tadi saya sudah singgung desa perdikan. Nah, desa perdikan itu kan dalam beberapa catatan itu adalah karena di situ ada masjid milik sultan, seperti saya katakan, itu kan berarti kepanjangan tangan dari Kawadanan Pengulon. Kawadanan Pengulon itu adalah ibarat sekarang Kementerian Agamanya keraton, yang kantornya ada di utara Masjid Gede itu kan. Nah, semua masjid milik sultan itu adalah kepanjangan tangan dari Kawadanan Pengulon. Dan pengumpulan zakat fitrah, ini dalam catatan Mejo Nakamura saya kutip, itu kan
diambil dari dikolek ke wilayah masjid-masjid milik sultan itu gitu kira-kira ya, kepanjangan tangannya. Kemudian dikolek secara umum kan di Kabupaten Pengulon. Tapi ini yang menarik, model kedermawanan lama saat itu, ini yang saya temukan sampai dekade kedua kira-kira abad 20 itu kan masih zakat fitrah. Belum ada konsepsi kedermawanan seperti yang kita bayangkan hari ini ya, yang lebih model zakat, infak, sedekah yang kemudian lebih banyak sekali macamnya. Saat itu belum ada banyak gitu ya, baru zakat fitrah. Nah, dan yang menarik zakat fitrah ini karena ini kan jelas karakternya agraris, kemudian dikumpulkan dalam wujud beras. Nah, ini konsepnya adalah seperti halnya mohon maaf ya, agama-agama lain seperti misalnya dalam konsepsi Buddha memberikan persembahan ya, ibarat zakat itu persembahan kepada elit agama. Nah, yang terjadi dulu seperti itu, sehingga ada fungsi sosial agama yang tidak berjalan seharusnya. Jadi seharusnya zakat itu dikumpulkan oleh amil, ibarat amilnya adalah Kabupaten Pengulon, kemudian didistribusikan kepada yang miskin. Tetapi dalam beberapa fakta yang ditemukan oleh sejarawan itu menjadi dianggap persembahan kepada elit agama, sehingga elit agama itu yang ada di Kabupaten Pengulon itu tidak perlu menanam padi 6 bulan, bisa dibayangkan. Jadi dia hanya butuh nanam padi 6 bulan saja untuk makan dalam 1 tahun. Selebihnya dia bisa mengandalkan zakat fitrah yang terkumpul dalam 1 tahun. Itu kan ada disfungsi agama yang besar gitu. Jadi fungsi sosial agama tidak berjalan. Nah, itu yang terjadi. Kemudian ditambah, nah saat itu, bagaimana relasinya dengan negara kolonial? Nah, tadi sudah saya singgung, diskriminasi begitu besar, Bumi Putra Muslim ini tidak mendapatkan ruang pendidikan yang layak, ruang kesejahteraan yang layak, kecuali dia adalah putra bangsawan. Dia ada sekolah khusus kan disediakan oleh pemerintah kolonial, tetapi bagi yang biasa saja itu tidak punya ruang. Nah, mulai tergerak untuk, apalagi pemerintah kolonial membuat misalnya HIS, Holland Inland School Met the Bible misalnya. Itu kan sangat, jadi dia istilahnya sekolah, tetapi dia lebih khusus mempelajari Injil, kira-kira begitu ya, Bible. Nah, ini kan juga membuat terpantik gitu, masyarakat Bumi Putra Muslim saat itu terpantik untuk, meskipun bisa dikatakan ini inspirasinya dari perintah kolonial, saya tulis Zending dan misi menginspirasi apa yang dilakukan oleh masyarakat Bumi Putra Muslim saat itu, karena masyarakat Bumi Putra Muslim ini kemudian membangun politik, saya istilahkan dengan duplikasi. Apa yang mereka buat, pemerintah kolonial buat, mereka harus buat, sehingga ada motivasi besar saat mereka pemerintah kolonial membuat His Met the Bible, harus masyarakat Bumi Putra Muslim harus membuat His Met the Quran, dan itu terjadi gitu kan. Dan banyak hal lain yang model duplikasi itu. Tetapi nanti saya sampaikan ada prosesnya secara historis. Nah, ini saya katakan, tadi saya sudah singgung, ada momentum yang dinamis saya sebut di bab 3 ini. Jadi ada dampak panjang dari ekspansi perkebunan yang terjadi di Yogyakarta saat itu. Nah, tadi saya sudah singgung, inilah yang menghadirkan modernisasi perkotaan. Jadi seiring adanya orang Eropa datang semakin banyak, mereka mengisi ruang kota Jogja, terutama awalnya kan orang Eropa itu di sekitar sekarang Benteng Vredenburg, disebut dulu Loji Besar, Loji Gede, kemudian bergeser ke Loji Cilik belakangnya, area Taman Pintar hari ini ke timur. Nah, itu kan kalau kita lihat fasilitasnya apa yang saat itu ada, sudah ada gereja, sudah ada kantor pos, sudah ada kantor asuransi, ada kantor residen, residen di sana. Jadi kalau kita lihat senternya masyarakat Eropa saat itu ada di sana. Tetapi termasuk sekolah ya, ada sekolah Katolik di sana. Nah, kemudian bergeser pada 1905, ruang kota ini bergeser kemana? Ke Kota Baru hari ini. Jadi ini kan Bentala Syuhada gitu. Nah, ya di area sekitar Masjid Syuhada kalau kita perhatikan kawasan Kota Baru ini kan unik ya. Arsitekturnya sangat kolonial, dia dengan konsep melingkar,
flower city konsepnya, kemudian ada di tengah-tengah jalan itu ada pohon-pohon. Nah, konsep-konsep seperti itu kan yang dibangun di Kota Baru, dan kalau kita nggak familiar dengan Kota Baru, bingung arah kan di sana karena jalannya melingkar-lingkar misalnya. Nah, itu cermin modernisasi saat itu dan hadirnya ketimpangan sosial. Nah, yang menarik kemudian adanya di momentum lain adalah ada reorganisasi tanah. Saya tadi sebut kenapa Sultan 7 saat itu menjadi sangat kaya karena ada proses reorganisasi tanah. Jadi kalau hari ini Kesultanan Yogyakarta kan mendata lagi ya aset-aset tanahnya. Kalau teman-teman perhatikan, Bapak Ibu perhatikan, di banyak wilayah di Jogja ada pelang tulisan tanah milik Keraton Yogyakarta. Nah, itu yang terjadi persis di masa HB7. Mereka mereorganisasi tanah, mendata lagi, kemudian meredistribusi tanah. Nah, kemudian terjadi pergeseran hak penguasaan tanah saat itu. Jadi mulai ditawarkan ke bangsawan yang mau menyewa. Jadi siapa yang mau menyewa tanah keraton? Sama seperti sekarang. Itu kan ada upaya keraton untuk mencatat, meregistrasi ulang dan menyewakan sebetulnya, memperjelas, mempertegas hak keraton. Saya kira ya itu hak keraton ya, karena memang asetnya keraton. Nah, kemudian yang menarik, kemudian muncul peluang untuk mewakafkan atau menghibahkan tanah. Karena sebelumnya konsep tradisional yang berlaku semua tanah itu milik sultan. Jadi nggak bisa kita memiliki tanah. Tetapi setelah hadirnya reorganisasi tanah ini 1917 selesainya, itu kemudian terjadi peluang untuk orang itu menguasai tanah. Sehingga kalau karena ada hak pemilikan, dia bisa mewakafkan atau menghibahkan. Nah, begitu. Nah, kemudian hadirnya santri urban, ada satu momentum. Tadi saya sudah singgung. Santri urban ini adalah masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah perdikan, yang mereka adalah entrepreneur. Nah, mereka apa namanya paham agama karena mereka juga belajar agama. Kemudian mereka tinggal di perkotaan. Mereka punya ciri santri urban yang menarik. Yakni tadi saya sampaikan, dia tidak gengsi untuk berwirausaha, tidak gengsi untuk berbisnis, tetapi kemudian dia paham agama, sehingga ketika dia punya kesejahteraan, dia tahu harus kemana disalurkan. Untuk bagaimana untuk merubah situasi yang terjadi di Hindia Belanda saat itu, lebih khusus Jogja. Nah, sehingga saya tulis di sini, momentum itu menghadirkan berkembangnya wacana keislaman, dan kemudian terbangunnya kelas menengah perkotaan yang baru, yang diisi, ini dalam catatan Profesor Kunto Wijoyo, diisi oleh kalangan santri urban itu. Salah satunya ya di Kauman, di Kota Gede, di Karangkajen itu. Nah, kemudian hadirnya dinamisasi Pengulon. Ini yang saya katakan tadi, Pengulon atau Kawadanan Pengulon itu sangat konservatif dan mohon maaf feodal situasinya. Tetapi ada perubahan saat Kiai Khalil itu meninggal pada 1914 dan digantikan Kiai Muhammad Kamaluddin-Ningrat. Nah, Kiai Muhammad ini lebih terbuka, open-minded, dan mengakomodir masukan-masukan, saran untuk bagaimana kira-kira lebih baik ya manajemen ataupun fungsi sosial agama ini bagaimana berjalan lebih baik. Nah, ada dinamisasi di sana, kemudian ada keterbukaan Pengulon merespon saat itu, karena Pengulon juga di kampung yang sama dengan hadirnya Muhammadiyah, kemudian terjadi satu sinergi yang sangat baik. Memang ada hubungan kerabat antara Kiai Penghulu Muhammad Kamaluddin-Ningrat dengan Kiai Dahlan, sehingga kemudian bisa sinerginya lebih baik. Berbeda dengan Kiai Khalil dan Kiai Dahlan, kalau kita lihat film Sang Mencerah seperti apa gap sosialnya ya antara Kiai dan Ketib saat itu. Nah, ini semua saya katakan momentum dan implikasinya ini ketemu dengan hadirnya zending dan misi yang semakin kuat, karena pengaruh politik etis 1901 itu kan ada peluang yang besar para zending dan misi ini masuk ke Jogja dan kemudian mendirikan sekolah, mendirikan layanan-layanan sosial termasuk rumah sakit. Kita tahu yang pertama adalah Petronella Hospital yang sekarang menjadi Bethesda itu. Kemudian nanti baru 1931-an itu Panti Rapih berdiri. Waktu itu masih ada nama Belandanya. Nah,
itu semua kemudian yang memantik ya hadirnya kedermawanan Islam ini sebagai satu gerakan sosial baru di perkotaan Jogja. Kira-kira begitu situasi momentum dinamisnya. Nah, ini kemudian di bab keempat saya tulis tentang transformasi dan institusionalisasi kedermawanan. Jadi setelah hadir kedermawanan Islam sebagai gerakan sosial baru, kemudian apa yang kemudian muncul sebagai satu hal yang sangat menarik di Jogja saat itu adalah hadirnya transformasi. Apa? Yakni yang pertama perubahan model kedermawanan dari short term ke long term. Apa ini maksudnya? Nah, kalau kita lihat garisnya ke bawah. Jadi dulu ada model derma itu kan hanya fitrah ya, zakat fitrah. Nah, zakat fitrah yang berupa beras. Yang kemudian itu kan short term ya, itu kan habis dimakan. Nah, kemudian seiring hadirnya kepemilikan aset tanah, nah disitulah memungkinkan wakaf tanah terjadi, memungkinkan yang sebelumnya adalah berkembang ada konsep waktu itu dikenal istilahnya sokongan. Sokongan itu ya kalau kita lihat konsepsinya ya sedekah ya, derma. Kemudian muncul istilah derma. Kemudian mulai muncul konsep bantuan bencana. Nah ini kan menarik saat itu. Saat kesejahteraan semakin baik, kemudian memungkinkan orang berderma, memungkinkan orang ibarat fungsi sosial agama dalam zakat, infak, sedekah itu berjalan lebih dinamis seiring kesejahteraan lebih baik dan pemahaman agama yang juga semakin baik. Dan sampai kepada hal yang lebih panjang, yakni wakaf. Bahkan kemudian juga hadirnya di atas tanah-tanah wakaf itu adalah sekolah, ada aset-aset yang lebih sustain, yang saya sebut kedermawanan baru ini. Kemudian nanti kita kenal ada poliklinik, ada Westhus. Westhus itu rumah miskin, rumah yatim. Kemudian Armenhus, rumah miskin. Kemudian sekolah, majalah, penyiaran Islam, dibangunnya langgar-langgar baru, masjid-masjid baru yang saat itu kalau kita lihat dulu nggak ada orang bisa membangun masjid atau langgar. Pasti semua rata-rata masjid itu ya milik sultan gitu kan, dibangun oleh keraton. Kemudian karena kesejahteraan yang meningkat kemudian memungkinkan hadirnya kedermawanan baru yang lebih eksis. Kemudian perubahan wakaf, konsep wakaf dari mutiara pendidikan ke pemberian perseorangan. Saya pernah mendapatkan artikel yang menarik yang pernah saya baca, bahwasanya konsepsi wakaf yang lama itu adalah apa yang Sultan berikan kepada, apa yang Sultan bangun di beberapa wilayah pendidikan, itulah wakaf Sultan. Nah, dalam beberapa hal, kalau kita lihat, ya mungkin ada banyak yang ahli di bidang syariah muamalah ya di forum ini, termasuk ada guru saya Ustadz Wawan di sini. Nah, konsepsi tentang pemahaman syariah wakaf ini bergeser. Kalau dulu konsep dianggap cukup Sultan membangunkan masjid, itu sudah bisa diklaim wakafnya Sultan. Ya, meskipun oke lah, secara syar'i bisa jadi, karena wakaf itu kan juga bisa tidak selamanya. Jadi ini saya silahkan dipakai, mungkin sebatas itu. Tetapi sebetulnya dalam konsepsi yang lebih yang lebih kuat dalam perjalanan seiring berjalannya waktu adalah wakaf itu kan terputus. Ada keterputusan hak milik kan, tidak lagi kemudian merasa ini masih punya aku. Jadi situasinya saat itu Sultan itu kan masih merasa memiliki tanah itu, aset masjid dan sebagainya, makam itu kan. Sampai sekarang pun statusnya masih milik keraton kan. Nah, tetapi wakaf yang kemudian berkembang saat itu adalah ya terputus kalau memang dari perseorangan diserahkan misalnya ke Muhammadiyah, ya sudah itu menjadi milik Muhammadiyah gitu kan untuk dikembangkan. Jadi ada model yang perubahan konsepsi wakaf gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah pergeseran otoritas pengelola. Nah, yang dulu selalu
ke Badan Pengelolaan, karena memang Badan Pengelolaan adalah yang mengelola aset makam maupun masjid yang dikuasai oleh milik Sultan, kemudian bergeser ke organisasi Muhammadiyah, SI, Aisyah, ya, yang kemudian ya itu transformasi. Nah, institusionalisasinya apa? Nah, waktu itu 1920 ya, Muhammadiyah baru punya PKO. Bagian, satu dari 4 bagian pertama yang dimiliki Muhammadiyah adalah PKO, penolong kesengsaraan umum itu. Nah, ada 3 lagi yang menjadi majelis pertama. Waktu itu belum majelis, namanya bagian. Ada tabligh, ya, kemudian ada pendidikan, pengajaran namanya, dan pustaka. Nah, jadi bersama PKO ini menjadi bagian yang dibentuk Muhammadiyah, Hofbestur, pada 1920. 8 tahun setelah Muhammadiyah berdiri. Jadi 8 tahun awal Muhammadiyah cuma Hofbestur saja. Jadi hanya pimpinan saja, tapi belum punya bagian-bagian. Nah, PKO dibangun ini dengan ketua pertama Kiai Suja namanya. Ada yang menarik saat itu, Kiai Suja saat diangkat oleh Kiai Dahlan ditanya, apa yang mau kamu lakukan dengan PKO ini? Beliau jawab mau membangun hospital. Satu forum waktu itu jelang tengah malam tertawa, terpingkal-pingkal kira-kira, karena tidak mungkin Bumi Putra bisa membangun hospital gitu. Lalu Kiai Dahlan tetap diam dan Kiai Suja juga diam. Kemudian apalagi yang ingin kamu bangun? Kemudian Kiai Suja menjawab Armenhus. Armenhus itu rumah miskin, gitu. Ditertawakan. Nah, kemudian apalagi yang mau kamu bangun? Beliau bilang Westhus. Ditertawakan lagi. Jadi kemudian di akhir forum Kiai Suja minta izin ke Kiai Dahlan, interupsi lah untuk minta izin untuk ngomong di forum. Intinya adalah beliau kecewa. Kenapa sebagai Bumi Putra Muslim kita se-inferior itu, kira-kira begitu. Kenapa kita seminder itu? Kenapa kita nggak merasa bisa melakukan hal yang besar? Padahal juga untuk kebaikan umat Islam di Jakarta, gitu kan. Dan beliau jawab 3 tahun kemudian. Jadi Poliklinik dan Armenhus berdiri. Armenhus itu rumah miskin. Kalau Poliklinik kan dulu di Ngabea, dulu di Noto Prajan, kemudian mendapatkan tanah di Ngabean yang sekarang menjadi PKU Muhammadiyah Kota Jogja itu, Ngabean Strat 20. Nah, kemudian untuk Armenhus ini saya baru dapat klarifikasi baru beberapa waktu yang lalu dan saya semakin mantap karena dari tradisi lisan itu mengatakan ada di sekarang ada di Serangan ya, ada di utara jalan sebelum jembatan itu ada Masjid Darussalam, belakangnya ada TK Aba Nur Aini ya. Disitulah kawasan rumah miskinnya. Karena apa? Ternyata di tahun 60-an sampai 60-an ada masjid kecil di situ, masjid yang sekarang jadi Masjid Darussalam itu dulu dikenal miskinan. Orang-orang Jogja mengenal itu dengan nama miskinan. Oh, ternyata betul gitu kan. Memang di situ adalah rumah miskinnya dulu. Nah, kemudian Westhus itu yang pertama dimiliki Bumi Putra itu ya sekarang menjadi yang sekarang ada di Panti Asuhan Lowanu. Nah, itu selesai dibangun 31 dan menjadi panti asuhan pertama Bumi Putra di Hindia Belanda bisa dikatakan. Jadi itu kenapa ini menjadi satu momentum yang penting untuk kita baca. Nah, kemudian institusi lain adalah Aisyah yang saat itu kemudian fokus untuk melakukan kedermawanan untuk perempuan. Beberapa gerakan kewirausahaan misalnya tenun waktu itu berkembang, tenun kerudung semacam itu. Kemudian juga kegiatan pendidikan untuk perempuan tentunya ya. Kita tahu ada musola khusus perempuan di Kauman yang itu menjadi satu tempat yang membebaskan perempuan dari belenggu adat yang saat itu memang perempuan nggak boleh berinteraksi dengan laki-laki setelah menstruasi, sehingga tempat-tempat itu menjadi sentra-sentra yang sangat mencerahkan untuk perempuan untuk bisa belajar, bekerja dan bisa melatih keterampilannya. Nah, kemudian SI juga kemudian menerbitkan majalah, mengumpulkan derma bencana, bahkan ketika Kelut 1919 itu yang banyak di koran-koran Belanda terekspos memang Serikat Islam ya dengan derma yang derma bencana ya untuk Kelut. Muhammadiyah sebetulnya juga melakukan sesuatu, Kiai Suja yang memimpin, tetapi tidak banyak dokumentasi yang mencatat tentang itu ya.
Tetapi kemudian artinya peran Muhammadiyah juga ada meskipun tidak terdokumentasikan dengan banyak. Kemudian juga banyak organisasi Islam lain di Jogja yang juga tumbuh, misalnya Syarikatul Mubtadi yang mulai mendirikan sekolah, yang kemudian memang akhirnya Syarikatul Mubtadi itu menjadi cikal bakal Muhammadiyah di Kota Gede. Ya. Oke, jadi ini kira-kira peta di bab 4 saya. Nah, kemudian ini yang di bab 5, jadi ini berjalan waktu kemudian hadirlah konsepsi saya pinjam ada istilah otoritas karismatik. Jadi Muhammadiyah dan SI semakin kuat kepercayaan atas organisasi ini yang dari anggotanya yang kemudian menjadi otoritas karismatik. Dia bisa meyakinkan ya dengan gerakan yang ditunjukkan bisa meyakinkan pengikutnya begitu. Meskipun SI menghadapi satu situasi yang berbeda di masuk dekade ketiga saat mereka harus pecah ya menjadi SI merah dan SI putih dan kekuatannya tentu sangat berkurang. Dan kita tahu kemudian puncaknya sebenarnya SI juga semakin lemah ya di menjelang 30-an ya saat mereka bersih-bersih organisasi karena nggak boleh menduakan SI gitu ya. Jadi banyak orang Muhammadiyah yang termasuk bendara umumnya Serikat Islam adalah Haji Fahrudin yang notabene adalah ketua majelis tabligh yang Muhammadiyah yang pertama. Ya, Haji Fahrudin sampai akhirnya memilih untuk tidak lagi melanjutkan aktivitas dengan Serikat Islam misalnya saat itu contoh dan cukup kehilangan besar bagi SI karena Haji Fahrudin bersama Suryo Pranoto adalah dua sosok yang menggerakkan massa SI saat demonstrasi besar di Madukismo untuk demonstrasi buruh ya untuk kenaikan harga upah. Jadi situasi yang cukup sulit saat itu. Jadi otoritas karismatik, kemudian aktivitas PKO ini semakin semakin berkembang saat itu seiring bisa dikatakan abainya negara kolonial. Tapi saya katakan pada titik nanti saat bagian PKO ini bisa mendirikan rumah sakit, bisa mendirikan Weshus, rumah yatim, itu justru pemerintah kolonial akhirnya support dengan memberi subsidi. Ya, ada data, ada catatan di catatan kolonial tentang subsidi yang diberikan pemerintah kolonial kepada anak-anak yang tinggal di Weshusnya Muhammadiyah. Nah, termasuk juga pemerintah kolonial akhirnya juga membantu support dokter-dokter ya di poliklinik yang Muhammadiyah saat itu. Nah, jadi di awal mereka nggak menyangka gitu kan Bumi Putra ternyata bisa gitu kan memberikan pelayanan kepada masyarakatnya sendiri yang kemudian inilah kemudian juga mendorong mereka kemudian mulai berpikir untuk kemudian mensupport. Nah, tadi sudah saya singgung perempuan-perempuan usaha dan pemberdayaan perempuan juga hadir sebagai satu model kedermawanan baru dan ada muncul banyak agen-agen kedermawanan. Saya sebut ada beberapa tokoh misalnya Wakif misalnya yang kemudian mulai muncul seperti Haji Fahrudin, dia mewakafkan sebagian tanah yang kemudian menjadi madrasah mu'alimat hari ini dan kemudian ada juga di beberapa wilayah lain. Untuk mempercepat untuk mempersingkat waktu biar nanti mungkin bisa diskusi. Jadi ada beberapa konsep yang saya pinjam untuk menulis buku ini. Misalnya ada konsep charismatic authority dan routinization dari Weber. Kemudian juga gerakan sosial baru ya dari Butler meskipun bisa jadi konsep yang saya pinjam ini agak debatable ya karena misalnya kayak New Social Movement ini arahnya agak berbeda tetapi saya pinjam konsepsinya untuk kemudian membaca situasi yang ada di Jogja yang juga sebetulnya kalau kita lihat itu juga New Social Movement begitu. Kemudian juga ada konsep transformasi kedermawanan ya, philanthropy transform. Ini saya pinjam dari Schools yang menunjukkan bahwasanya dalam kajiannya adalah ada filantropi itu yang kemudian dari pendek bisa menjadi panjang, bisa fungsi bisa diredesain dan ternyata Muhammadiyah sudah melakukan itu di awal abad 20 begitu. Dan juga saya pinjam dari Ulil Absor Abdallah dalam konsepsi non-state actor. Jadi kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah, begitu juga mungkin SI,
adalah bentuk aktivisme dari non-state actor. Jadi ada aktor di luar negara ya yang kemudian juga bisa melakukan pemberdayaan ataupun pelayan-pelayan sosial yang saat itu belum dilakukan oleh negara. Ya. Oke, jadi kesimpulan dari secara umum ya dari buku ini, jadi ada 4 momentum yang mendorong terjadinya transformasi dan institusionalisasi kedermawanan. Yang pertama adalah dampak panjang ekspansi perkebunan, organisasi tanah, kemudian hadirnya santri urban dan dinamisasi pengulon, dan hadirnya gerakan Islam. Kemudian ada 3 bentuk transformasi yang terjadi. Yang pertama ada perubahan konsep dan definisi wakaf menjadi lebih spesifik. Kemudian juga bentuk kedermawan dari short term ke long term, dan pergeseran pengelolaan kedermawan dari luar benteng keraton. Saya katakan luar benteng ini adalah Kawan dan Pengulon, menuju luar benteng artinya di luar Kawan dan Pengulon termasuk Muhammadiyah. Kemudian disertai kultur pengelolaannya, ada perubahan kultur pengelolaan. Kemudian ada proses transformasi kedermawan Islam di Jogja ini hampir beringan dengan institusionalisasi, khususnya pada bentuk transformasi yang ketiga tadi. Nah, kemudian 2 bentuk institusionalisasi yang terjadi dalam proses transformasi tersebut. Pertama, bergesernya otoritas pengelola kedermawanan dari Kabupaten Pengulon ke SI Muhammadiyah dan Aisyah. Kemudian munculnya institusi atau lembaga baru pengelola kedermawanan organisasi tersebut, misalnya PKO yang menjadi bagian dari Muhammadiyah, yang kemudian juga membentuk poliklinik, USHUS, Armenhus, dan Aisyah dengan pemberdayaan perempuan, serta SI yang juga membangun poliklinik dan sekolah. SI pernah join dengan Muhammadiyah, Dr. Sukiman waktu itu join untuk mengelola kliniknya Muhammadiyah. Pernah ada satu masa, meskipun akhirnya pecah kongsi lagi. Kemudian meski ada dengan apa yang dinamakan zending dan misi, tadi saya sebut, gerakan kedermawanan tersebut juga bisa dilihat sebagai respon atas kolonialisme yang berkontribusi menghadirkan gerakan zending dan misi dengan cara-cara yang elegan. Jadi sebetulnya gerakan kedermawanan ini adalah respon dari kolonialisme, melawan tetapi dengan cara yang elegan, dan berbeda dengan model perlawanan di akhir abad 19 yang cenderung konfrontatif dalam bentuk pemberontakan atau rebellion. Ya. Jadi kalau kita lihat narasi-narasi di akhir abad 19 seperti misalnya yang sangat terkenal disertasinya Profesor Sartono Kartodirjo misalnya, pemberontakan petani Banten. Nah, itu cermin karakter gerakan Islam di akhir abad 19 yang cenderung memang perlawanan fisik. Nah, ini saya baca ada pergeseran di awal abad 20 yang cenderung kemudian soft ya. Soft rebellion kira-kira begitu. Nah, kemudian gerakan kedermawanan ini juga menunjukkan karakter kekotaan, saya katakan urbanized, yang dimiliki oleh gerakan Islam pada kurun 1920-1930 di Jakarta. Dan inilah yang bentuk filantropi masyarakat perkotaan di kurun tersebut. Saya mengucapkan sangat terima kasih kepada sosok-sosok yang penting ya dari terbitnya buku ini. Pertama, Profesor Amelia Fauzia memberi catatan-catatan kritis pada buku saya. Kemudian juga Profesor Hilman Latif juga memberi catatan beberapa hal. Kemudian juga Profesor Khairuddin Al-Junaid ya, ini beliau dari NUS, ini juga beliau saya cukup bangga ya ketika beliau mengatakan bahwasanya buku ini menciptakan standar baru bagi peneliti untuk dalam menyelami aspek humanitarianisme Islam. Jadi di Indonesia. Jadi mungkin sebagai satu model ya untuk mengejar itu. Kemudian juga Najib Burhani mungkin juga terlalu tinggi ya kalau disejajarkan dengan karyanya Prof. Hilman dan Prof. Amelia yang notabene dua-duanya disertasi. Tetapi setidaknya ada kontribusi yang beliau lihat adalah Muhammadiyah dan SI dan organisasi dan Aisyah dan yang lain adalah bagaimana saat itu bisa menunjukkan civil society. Ya, jadi fungsi dari civil society atau masyarakat sivil saat itu bisa ditunjukkan. Juga dari Prof. Joko Suryo, dari Prof. Purnawan, Basundoro, Pak Hadrianto Yetohari, yang kemudian mengistilahkan ada par excellence filantropi Muhammadiyah yang ada di awal abad 20 itu, dan juga Pak Budi Setiawan dengan catatan beliau, dan juga tentunya Asosiat Profesor Haji Wawan Abdul Wahid yang juga hadir di forum ini.
Saya kira itu Mas Arham. Terima kasih. Saya kembalikan lagi, mungkin bisa biar bisa diskusi lebih panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukuran jazakallahu khairan kepada Mas Yoris atas pemaparan materinya. Ya, benar sekali ya. Saya mendapat banyak insight ya, Mas, soal ini, soal bagaimana perkembangan filantropisme di Jogja. Terutama yang paling kerasa buat saya tuh ini ya, Mas. Saya kan dari kedokteran, Mas, kedokteran UGM. Itu kita kan banyak kawan-kawan dari PKU Jogja. Itu ternyata proses pendirian seperti itu ya, Mas. Ini baru tahu juga selama ini. Padahal selama ini sering banyak teman main di sana. Baik, kepada para peserta sekalian, ini kita masih ada waktu yang agak luang buat sesi tanya jawab. Buat peserta sekalian yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand atau bisa mengirimkan melalui chat. Karena belum ada yang bertanya, saya bertanya dulu boleh nggak, Mas? Boleh. Oh, ya. Tadi tertarik soal PKU, Mas, soal ini proses pendiriannya PKU. Mungkin bisa bisa jadi pelajaran buat mungkin gerakan-gerakan filantropi buat di tempat-tempat lainnya. Pertanyaan saya yang pertama, ini kan tadi sebenarnya gerakan awal filantropi itu seperti seolah ini ya, kayak reaksi dari adanya lending yang dilakukan oleh Belanda. Nah, tapi kalau dipikir-pikir lebih dalam lagi, sebenarnya selain dari luar, dari dalam juga mungkin ada sesuatu yang dilakukan oleh Muhammadiyah kayak gitu, dari tubuh Muhammadiyah itu sendiri, bagaimana cara mereka untuk membangkitkan kader-kadernya untuk bisa melakukan soft rebellion tadi itu kayak gitu. Karena saya pikir tentu tidak mudah untuk melakukan itu. Buktinya tadi Kiai Sucak ya sama Kiai Ahmad Dahlan sempat ditertawakan kan waktu awal ini ingin membuat itu. Bagaimana langkah-langkah mereka meyakinkan orang-orang untuk sampai bisa terbentuk gerakan filantropisme seperti itu, terutama untuk kasus PKO seperti itu, Mas. Monggo Mas, mungkin saya dijawab dulu. Baik, terima kasih Mas Arham. Jadi memang yang menarik dari perkembangan Muhammadiyah sebetulnya secara historis itu adalah Muhammadiyah ini tidak banyak meninggalkan tulisan di awal, tetapi lebih banyak aksi sosial yang memang dilakukan. Jadi Muhammadiyah kalau kita lihat dari 4 bagian pertama yang dimiliki tadi, bagian penolong kesengsaraan umum, istilahnya kan kesengsaraan umum gitu ya, karena memang banyak bumi putra yang sengsara gitu ya. Penolong kesengsaraan umum, kedua adalah bagian tablik, ketiga adalah bagian pengajaran, keempat adalah bagian pustaka. Nah, kalau kita lihat gerakan awal Muhammadiyah itu memang lebih banyak sosial aktivitasnya. Sosial, bukan intelektual. Meskipun kita harus akui juga 1915 itu akhirnya Muhammadiyah memang mempunyai majalah Suara Muhammadiyah yang masih eksis hingga hari ini. Itu terbit 1915 pertama, pakai bahasa Jawa awalnya, kemudian Melayu. Itu juga memang intelektual kita katakan ya, karena majelis pustaka yang benar menyebarkan informasi ilmu. Tetapi aksi sosial itu lebih dominan yang kemudian melihat. Ada satu cerita yang saya pernah ditanya oleh salah satu teman saya dari YN Salatiga. Teman saya ini pernah meminta mahasiswanya untuk nanya ke saya, mengklarifikasi. Sebetulnya gerakan Al-Ma'un yang selalu diceritakan di Muhammadiyah itu fakta atau mitos gitu katanya. Kenapa? Karena kayak jadi dongeng gitu. Apa benar? Karena nggak ada dokumen yang mencatat secara detail peristiwa itu. Ya bisa dikatakan itu cermin ya situasi yang dimana ada satu momen besar di Kauman saat itu adalah saat Kiai Dahlan tidak mau melanjutkan
bab selanjutnya ya dari ngajinya dengan murid-muridnya saat itu. Berhenti pada surat Al-Ma'un sampai 4 bulan. Kenapa 4 bulan ini kok nggak berlanjut-lanjut ke surat lain gitu. Ternyata kita mengatakan lah sudah diamalkan belum gitu kira-kira. Sehingga kemudian menjadi satu renungan besar bagi murid-muridnya untuk kemudian ayo melakukan satu aksi yang real. Ya termasuk di dalamnya saat itu Suja masih muda. Ya, masih cukup muda. Kemudian terjadilah ada istilahnya geger al-maun bahasanya di Kauman itu. Karena tiba-tiba anak muda itu tiba-tiba mencari para gelandangan yang pada tidur di sekitar alun-alun, yang ya orang-orang yang ya homeless, itu situasinya memang seperti homeless istilahnya. Banyak orang gelandang-gelandang yang tadi saya sebut dari luar wilayah Jogja yang kemudian masuk karena mereka sudah tidak lagi bisa berharap pada perkebunan-perkebunan yang sudah dikuasai oleh pengusaha-pengusaha Eropa. Kemudian dikumpulkan, dimandikan, terutama anak-anak kecil, dimandikan, diberi baju yang baru, kemudian diajari, gitu kan, dikasih makan, kemudian diajari di sekolah, gitu kan, dibangun sekolah, yang seperti persis yang divisualisasi di film Sang Penjara. Saya kira film itu sangat historis. Saya boleh sampaikan memang ada sedikit faktor politis sehingga film itu kemarin nggak dapat Piala Citra ya, yang sangat perfect sebetulnya digarap 2011 itu. Tetapi itu sangat historis saya katakan, menvisualisasi situasi di dekade kedua, dekade pertama kedua abad 20 di Jogja gitu. Settingnya sangat kuat dan kira-kira seperti itu gambarannya. Nah, itu cermin aktivitas sosial yang memang dilakukan, yang kemudian dalam perjalanan waktunya, gitu kan, setelah memang awal mulanya sekolah, Mas Arham, yang pelayanannya sekolah. Sekolahnya ya di mana? Di ruang tamunya Kiai Dahlan, kemudian berkembang di langgarnya yang sudah dipugar setelah dibakar oleh orang-orang yang kayak penghulu. Nah, dibangun lagi kan itu 1901, kemudian disitulah ada 2 lokal kelas, kemudian berkembang di depannya, ya awalnya sekolah, kemudian bergerak ke hospital memang. Kenapa hospital? Hospital ini waktu itu memang sangat ideologis, jadi ada catatan misalnya begini, di Petronella Hospital itu mengundang 1.000 orang untuk memberikan pengobatan gratis, itu ada di koran Belanda, saya temukan. Nah, jadi sensitivitas waktu itu muncul ya, sentimen yang muncul. Wah, ini ada upaya gerakan Zending untuk kemudian melakukan pendekatan kepada Bumi Putra. Dan sehingga mereka berpikir ya harus Bumi Putra Muslim juga harus punya rumah sakit, kira-kira begitu kan. Waktu itu kejadian kalau nggak salah sebelum 1910 kalau tidak salah, semacam undangan-undangan untuk pengobatan untuk Bumi Putra semacam itu. Kemudian tergeraklah untuk kemudian Bumi Putra Muslim harus punya rumah sakit sendiri, kira-kira begitu. Dan ini persis saya dengar cerita kemarin dari teman di Merauke ya. Saya kemarin ketemu satu teman di Merauke yang sedang menggagas klinik Islam pertama di Merauke. Jadi ya itu kebetulan teman-teman di Pemuda Muhammadiyah ya, yang mereka memang kemudian dekat dengan organisasi lain, lintas ormas Islam mereka dekat, yang kemudian juga bersatu gitulah. Tetapi memang itu memanfaatkan aset tanah wakafnya Muhammadiyah di Merauke. Nah itu mereka misinya apa? Ketika saya diceritakan, Mas, masa kami harus kalau sakit didoakan pastor, saya begitu kan, di rumah sakit yang selalu kita lihat setiap bangun tidur ada salibnya. Memang sensitivitas itu saat itu kira-kira hampir sama lah yang kemudian dibangun di kalangan masyarakat Bumita Muslim. Tetapi saya katakan ada pergeseran memang. Kalau kita lihat sebelum 1920-an, sensitivitas antara Zending dan Bumi Putra Muslim itu memang lebih kepada sentimen
mereka mereka menyebarkan agama sehingga harus ditolak misalnya. Tetapi ada pergeseran yang menarik memang pada 20-an selanjutnya adalah itu bukan menjadi alasan yang dominan. Jadi saya tadi katakan politik duplikasi kan, mereka bikin kita bikin gitu kan, itu sebetulnya soft konflik perlawanan yang lebih halus gitu kan. Tetapi secara permukaan mereka baik-baik saja bekerja sama, seperti tadi saya katakan, dokter Belanda dikirim ke PKO dan memang Kiai Suja minta, kamu kenapa pemerintah kolonial mau membantu klinik-kliniknya Zending sama misi, tapi klinik Bumi Putra Muslim kok nggak dibantu, kira-kira begitu. Akhirnya dikirimlah dokter Belanda yang tidak beragama Islam tentunya ke PKO, ke rumah sakit. Sekarang kita kenal istilahnya PKO, tapi waktu itu kan Poliklinik Muhammadiyah. Nah kemudian juga dokter-dokter di klinik Muhammadiyah itu juga membantu di klinik Tionghoa. Ya. Jadi relasi antar umat beragama juga baik gitu kan. Klinik Tionghoa di sekitar wilayah sekarang kita kenal ya di Pecinan Jogja itu ya di sekitar itu ya ada klinik waktu itu, dan dokter dari PKO juga praktek di sana ya, istilahnya memberi pelayanan di sana. Jadi sensitivitas itu ada, dibangun sentimen itu, tetapi bukan ada tren yang bergeser memang. Tidak kemudian menjadi satu bahan bakar utama ya untuk kemudian memprovokasi dan sebagainya. Nah, ada model lain, Mas Arham, saat bagaimana cara meyakinkan PKU, bagian PKU terutama mau meyakinkan warga ya Muhammadiyah maupun masyarakat Muslim di Yogyakarta saat membangun rumah miskin. Ini menarik. Saya menemukan tulisan dari sekretaris bagian PKO, jadi sekretarisnya Kiai Suja. Waktu itu ditulis di Suara Muhammadiyah. Jadi beliau menulis dengan cara yang sangat mengetuk hati, kira-kira begitu tulisannya. Tulisannya apa? Beliau mengilustrasikan bahwasanya bangun rumah miskin itu sederhana, kira-kira begitu. Sesederhana apa? Kalau misalnya satu orang Muslim di Bumi Putra itu menyisikan 1 gulden saja, bahasanya begitu kan, setiap hari, dan di Jogja ini ada sekian ribu Bumi Putra Muslim, itu akan jadi berapa? Kira-kira begitu cara memotivasinya. Yang kemudian coba kalau kemudian sekian bulan itu jadi berapa? Jadi ada tulisan yang sangat persuasif ya yang coba dibangun, dan itu cukup efektif. Akhirnya meskipun dalam catatan historis tidak terbangun banyak ya, dan sekarang istilahnya kan shelter ya untuk menampung orang-orang miskin, tetapi setidaknya saat itu sudah terbangun. Maka tadi saya sampaikan istilah miskinan gitu, yang kemudian Masjid Darussalam di Serangan itu dikenal dengan masjid miskinan. Itu kan berarti memang eksis dan ada sebagai satu shelter penampung warga miskin kota saat itu yang gelandangan-gelandangan yang tidak memiliki tempat tinggal. Meskipun kalau kita lihat, jangan membayangkan Jogja hari ini ya, tetapi Jogja 1 abad yang lalu itu ya masih lenggang gitu kan, jalan-jalan, bangunan belum terlalu banyak begitu kan Mas Aram ya. Tetapi masih sudah banyak yang sudah banyak warga miskin saat itu yang menjadi gelandangan-gelandangan yang kemudian butuh dilayani secara khusus. Di saat pemerintah kolonial tidak bisa melayani gitu kan, sehingga para pengurus di bagian PKO Hufzul Muhammadiyah inilah yang mulai melakukan itu. Mungkin itu Mas beberapa catatan saya. Okay. Ya, terima kasih atas jawabannya Mas. Mas, kita dapat pertanyaan lagi nih dari Mas Pisca Aditya dari Mogiri. Baik. Pertanyaannya, kalau kita kontekskan dengan transformasi gerakan filantropi di era saat ini secara umum, bukan hanya dari Muhammadiyah saja, seberapa besar semangat filantropi di masa 1912-1933 ini mempengaruhi atau menginspirasi gerakan-gerakan filantropi saat ini? Dan apakah coraknya masih relatif sama? Matur nuwun. Oke, ini menarik sekali. Sebetulnya matur nuwun Mas Piska, ini dosen UAD, tinggal di Imogiri. Nah, Mas Piska ini tadi pertanyaannya jadi gini,
ada hal yang menarik pasca saya kan menulis buku ini selesai 1931. Saya tutup periode ini saat Muhammadiyah selesai bisa merealisasikan pembangunan West Hus, rumah yatim di Lewanu itu. Jadi yang hadir saat peresmian itu adalah pejabat-pejabat kolonial, kemudian tentu pejabat ya apa namanya ya termasuk sultan dan Pakualam itu hadir. Bisa dibayangkan berarti itu kan peristiwa yang cukup besar ya, dan apa namanya ditulis di koran Belanda yang saya kutip itu seperti apa Armenhus itu West Hus itu ya, West Hus di Lewanu itu yang begitu megah ya, kemudian apa namanya dengan masjid Turki ya dideskripsikan di situ. Kemudian yang menarik, setelah 1 abad ada stagnansi yang besar dalam gerakan panti asuhan ya. Meskipun kita lihat ada perubahan konsepsi tentang kepengasuhan anak ya, mungkin ada teman-teman yang pakar di sini tentang kepengasuhan anak. Nah, dulu pengasuhan anak itu tersentral di shelter semacam panti itu, dan itu lazim. Sekarang mungkin di beberapa tempat masih ya. Tetapi konsepsi terbaru adalah bagaimana anak-anak ini adalah dekat dengan keluarga, dikembalikan kepada keluarga. Jadi yang lebih efektif sebetulnya model dia dititipkan kepada keluarga yang lebih sejahtera misalnya, yang bisa dan bisa memajukan si anak itu lebih baik. Masih ada ikatan keluarga kepada si anak dibanding dengan hanya di semacam shelter, semacam panti asuhan. Tetapi ya mungkin jiwa zaman berubah ya, sehingga kemudian adaptasi juga harus dilakukan. Nah, stagnansi di banyak panti-panti asuhan Muhammadiyah terjadi gitu, Mas Rizkan. Sehingga memang ini yang kemudian harus menjadi renungan. Nah, kemudian saya katakan memang pada fase-fase berikutnya ada fokus yang bisa dikatakan berubah ya dari Muhammadiyah. Fokus maksudnya berubah adalah karena mungkin tantangan zamannya juga berubah. Nah, sebetulnya pada 1939 itu Muhammadiyah mau merealisasikan melalui Kiai Suja itu adalah mau membeli kapal. Itu kan luar biasa. Kapal untuk jamaah haji itu kan sesuatu yang nggak terfikir itu kan. Masa sih Bumi Putra mau beli kapal gitu kan? Seberapa mahal itu kapal kolonial aja ya, kapal uap saat itu mahal sekali gitu kan. Tetapi apa yang menjadi motivasi Kiai Suja saat itu adalah ingin menjamin pelayanan untuk jamaah haji. Jadi kalau sekarang ada biro-biro travel haji itu, nah dulu Kiai Suja mau membuat itu, dan memang Muhammadiyah atas nama Muhammadiyah saat itu, meskipun akhirnya karena pemerintah kolonial kalah ya di perang Pasifik dengan Jepang, akhirnya mundur, nggak jadi rencana itu. Nah, kemudian hal lain yang kemudian di pada berikutnya itu kan fokus lebih kepada kemudian rumah sakit, kemudian sekolah-sekolah, perguruan tinggi, mulai fokus, termasuk ada gerakan yang sebenarnya di Aisyah pada 60-an awal itu adalah sekolah-sekolah kebidanan. Itu mulai bermunculan karena melihat ini satu alternatif yang penting ya untuk memberi pelayanan yang lebih real. Ada pergeseran-pergeseran fokus saya katakan Muhammadiyah sehingga model filantropi ini tidak terlalu dinamis. Nah, tetapi yang menarik pasca reformasi. Nah, kemudian hadir satu renungan tentang misalnya bagaimana menghadirkan lembaga kebencanaan yang lebih representatif. Saat itu di dunia maupun di Indonesia belum ada juga konsepsi institusionalisasi lembaga kebencanaan yang settle. Waktu itu belum ada undang-undang UU BNP untuk mulai mendirikan UU bencana yang kemudian hadirnya BNPB. Secara internasional pun belum. Jadi pasca tsunami Aceh kemudian terfikir satu lembaga filantropi di bidang kebencanaan. Akhirnya lahir MDMC. Kemudian juga kok mulai ada konsepsi tentang model pemberdayaan masyarakat yang lebih masif, terstruktur, yang kemudian lebih sesuai dengan zaman. Kemudian ya lahirlah Majelis Pemberdayaan Masyarakat.
Kemudian juga lazisme itu juga belakangan kan, kemudian hadir juga sebagai satu model filantropi zakat. Bisa dikatakan pasca reformasi di beberapa hal Muhammadiyah sempat terlambat dengan beberapa organisasi Islam lain. Sebut saja dalam filantropi semacam ketika waktu itu sudah hadir rumah zakat, saya katakan Muhammadiyah belum punya lazisme yang settle ya waktu itu. Kemudian beberapa model filantropi yang hadir dari rumah zakat ini saya akui karena dalam catatan-catatan secara umum juga saya temukan, misalnya konsep bagaimana kurban yang awalnya sotem kan, kurban saat itu dibagi selesai, tetapi kemudian muncul pengkalengan daging, dijadikan kornet, dijadikan macam-macam. Waktu itu Muhammadiyah cukup terlambat dalam catatan lazisme, terlambat lebih dari 5 tahun dari rumah zakat misalnya. Jadi ya tajdid itu memang harus selalu dilakukan, tetapi juga dalam perkembangannya Muhammadiyah juga pernah menghadapi fase-fase di mana tidak terdepan gitu ya, meskipun kemudian berusaha mengejar dan ya fasabil khairat ya sesama organisasi Islam, bagaimana kemudian juga sama-sama bisa berperan untuk umat begitu ya. Kira-kira begitu Mas Piska. Okay. Yang jelas refleksi besarnya adalah bagaimana semangat filantropi ini harus selalu dihadirkan untuk menjawab tantangan zaman yang kemudian mungkin dinamikanya selalu berubah ya. Kira-kira begitu, Mas. Ya, terima kasih atas jawabannya, Mas Yuris. Tadi sepertinya ada pertanyaan, ada yang raise hand ya, Pak Wawan Gunawan. Pak Wawan, apakah ingin bertanya? Bisa raise hand lagi? Ya, silakan, Mas. Gimana caranya nih? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pada Mas dosen Mas Butari Setiadi. Ini sahabat muda saya yang banyak memberi inspirasi kepada banyak orang, termasuk saya sendiri. Termasuk saya kira gaya kepenulisannya itu khas ya. Ya memang biasanya guyonannya orang yang badannya gemuk itu biasanya pinter bicara dan pinter nulis katanya. Itu ya dengan. Bukan berarti nggak boleh kurus ya. Poin yang ingin sampaikan dua saja. Pertama saya menanggapi, yang kedua saya bertanya. Fenomena penguasaan atas kedermawanan sosial oleh elit agama sesungguhnya terjadi sampai sekarang. Sampai sekarang. Bahkan seorang kawan saya, master dari Belanda, doktor dari Malaysia, dia bercerita betapa ayahnya yang seorang ustadz atau mualim kiai gitu ya di kampungnya dipercaya oleh sekian banyak orang di kampungnya menjadi tokoh agama. Nah, maka pusat penerimaan zakat fitrah itu ya ada di rumahnya. Begitu. Saya tanya kepada dia, terus Mas dibagikan kemana itu zakat fitrah? Ya dibagikan kepada kawan-kawannya yang menjadi guru ngaji juga. Kang katanya gitu. Tapi karena bapak saya itu senior dari semuanya, maka yang paling banyak menerima itu bapak saya. Sambil tertawa itu cerita begitu. Dan dari itu juga kami hidup katanya.
dari itu juga kami hidup. Artinya memang ya itu berjalan terus ya. Kalau saya mencoba melihatnya dari hal yang positif, penelitian disertasi saya itu menunjukkan bahwa itu di satu sisi memang ada sisi negatifnya ya. Mengapa harus begitu? Kalau dibuat lembaga kan transparan, terbuka. Tapi di sisi lain sesungguhnya by accident boleh jadi itu ada kreativitas di mana pembiayaan atas kerja-kerja keagamaan di tengah masyarakat juga kan harus dibayar. Dan pembayaran itu memang melalui zakat fitrah itu, Mas Yuris, Mas Gifari. Begitu. Jadi kalau saya melihatnya dari satu sisi penafsiran terhadap zakat, pendistribusian zakat fitrah pun sudah terjadi sejak dahulu ya, karena zakat fitrah itu kan jelas untuk orang miskin. Nah, faradha Rasulullah SAW, shadaqatul fitri, tuhratan lisoimi, wa tu'matan lil masakin, kan gitu. Untuk makanan orang miskin pada hari raya. Ini dikreasi menjadi bayaran guru ngaji, bayaran ustadz, dan seterusnya. Nah, ya karena memang tidak ada dana untuk itu, lalu sang ustadz senior, mu'alim senior, kiai senior melakukannya. Nah, itu tanggapan saya ya. Nah, ya itulah kadang sebuah fakta di tengah masyarakat itu selalu ada sisi positif negatifnya. Artinya begini, kita tidak bisa juga melihatnya dari sisi kalau bahasa akhlaknya jadi suudon gitu ya. Dan di titik itulah Muhammadiyah masuk. Muhammadiyah lah yang pertama kali merubah kebiasaan itu, lalu diinstitusionalisasi. Kan khasnya Muhammadiyah itu. Itu satu. Kemudian yang kedua, saya ingin bertanya tentang tadi sudah disampaikan oleh Mas Gifari dengan sangat bagus. Tapi yang belum terdengar oleh saya itu relasi Muhammadiyah Syarikat Islam pada masa kepemimpinan Ki Dahlan. Ya, karena saya melihat Ki Dahlan itu selain dipengaruhi oleh Budi Utomo, juga kan dipengaruhi oleh Syarikat Islam. Juga selain dipengaruhi oleh Belanda ya, sehingga ada duplikasi itu kan sebenarnya kerja cerdas Ki Dahlan juga, mengambil hikmah kebenaran dari orang yang bukan Muslim, bahkan dari orang non-Muslim gitu. Dan itu kan ada hadisnya, hikmah itu barang hilang orang mukmin. Ketika ditemukan ya ambil saja, pungut saja dari manapun. Al hikmatu dhalatul mu'min haitsu wajadaha iltaqataha. Nanti dalam memahami hadis itu dengan sangat baik. Nah, tapi yang ingin saya dengar secara khusus itu karena di kampung saya pun itu saya menemukan foto lama bagaimana foto orang Muhammadiyah bisa ada di foto orang SI. Foto orang SI ada di foto orang Muhammadiyah. Saya melihat betapa relasinya dulu itu sangat kental gitu ya. Sangat kental sekali. Sehingga misalnya saya mendengar Ki Dahlan yang biasa ngisi pengajian di SI. Nah, di antara yang hadir dalam pengajian itu katanya kan SI Merah juga hadir. Lalu Alimin dan Guyoni Ki Dahlan. Kiai Anda ngisi pengajian di sini. Sementara kami nggak ngisi pengajian di tempat Anda. Sekali-kali kami undanglah. Dan undangan itu terjadi katanya kan. Jadi orang SI Merah yang berarti PKI ngisi pengajian dalam
di depan orang Muhammadiyah jadi ramai kan saat itu. Nah, bagaimana sungguhnya relasi sedemikian rupa sehingga Kidahlan itu menjadi kreatif dari semuanya itu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Baik, langsung Mas Arham. Baik, terima kasih Ajengan Wawan. Sebuah kehormatan ini dengan Wawan hadir di forum ini. Jadi saya juga pernah mendengar banyak cerita tentang itu Ajengan. Jadi di beberapa wilayah di Indonesia hari ini memang ada masih elit agama di sebuah wilayah itu dititipi zakat begitu. Jadi ibarat zakat itu persembahan untuk beliau-beliau begitu. Artinya beliaulah representasi agama itu sendiri gitu kan sebagai persembahan gitu. Nah padahal kita tahu ada dalam bagaimana agar fungsi sosial itu berjalan tentunya tidak demikian gitu. Ada proses institusionalisasi, ada proses profesionalisme di luar tentunya amil berhak gitu kan, beliau amil tetapi faktanya dalam banyak cerita itu beliau-beliau yang menerima lebih banyak itu kan, yang didiskusikan lebih sedikit gitu. Nah itu yang memang masih terjadi Laras Ajengan itu. Saya pernah didebat oleh salah satu teman ketika menyampaikan itu karena beliau protes karena dianggap ya sedikit menyinggung, tetapi memang faktanya demikian itu, faktanya demikian. Nah kemudian untuk pertanyaan Ajengan tadi, jadi relasi Kidahlan dan Serikat Islam sebetulnya Kidahlan adalah salah satu penasihat Ajengan untuk SI Jogja. Itu ada di salah satu arsip menuliskan itu. Jadi Kidahlan cukup terbuka karena memang SI ini kalau kita lihat bahwasanya SI ini menjadi satu gerakan yang sangat diharapkan itu. Ibarat waktu itu Pak Cokro sudah menjadi satu sosok figur yang sangat dekat di hati umat Islam yang dianggap sebagai istilahnya juru selamat kira-kira, Mesias gitu kan. Posisinya sudah setinggi itu karena menjadi satu harapan di tengah situasi di wilayah kolonial yang sangat diskriminatif, sangat berat sehingga kesejahteraan tidak merata. Maka ketika Islam didorong sebagai satu, ya mohon maaf, memang ini bisa dikatakan jargon kan, jangan wawan guys. Jadi ini adalah jargon Islam sebagai jargon untuk mempersatukan dengan kata Serikat Islam itu menjadi sangat menjual. Apalagi memang di awal sensitivitas hadirnya SI dari Serikat Dagang Islam itu kan karena konflik dengan Tionghoa di beberapa tempat gitu kan, termasuk di Laweyan, termasuk di Surabaya gitu kan. Sensitivitas dengan Tionghoa yang menguasai sektor ekonomi saat itu kemudian memantik hadirnya SDI yang kemudian SI dikembangkan menjadi SI yang lebih luas begitu, dan SI menjadi harapan tumbuh. Ada satu catatan yang saya temukan itu SI lahir 1912 masukan dari SDI yang 1911, tetapi 1915 itu sudah punya cabang 500 cabang di seluruh Hindia Belanda. Bisa dibayangkan betapa masifnya Serikat Islam saat itu sebagai satu gerakan yang dianggap harapan lah bagi masyarakat Bumiputra yang mayoritas Muslim sebelum tentunya Zending-Nisi mulai bergerak. Nah kemudian Kidahlan juga memberikan kebebasan begitu kepada murid-muridnya untuk kemudian bisa aktif di Serikat Islam begitu. Ajengan termasuk salah satunya adalah Haji Farudin yang tadi saya ceritakan bahwasanya dia Haji Farudin adalah salah satu murid awal yang kemudian juga otodidak karakternya dan sangat tegas. Ada satu cerita menarik dari sosok Haji Farudin ini saat diangkat menjadi ketua bagian tablik pertama dan tugasnya adalah selalu fundraising gitu. Tugasnya fundraising salah satunya ke Batavia, misalnya ketemu pengusaha-pengusaha di sana dan dia selalu mengatakan, saya melakukan ini, saya meminta zakat
meminta sokongan untuk misalnya membangun, waktu itu yang pernah saya baca adalah saat membangun Langgar Aisyah khusus perempuan di Kauman itu, beliau mengatakan ini bukan untuk saya gitu kan, saya tidak mengemis gitu, tapi saya melakukan ini untuk Muhammadiyah. Jadi beliau dengan sangat tegas dan elegan gitu menyampaikan itu di depan para pengusaha-pengusaha itu dan kemudian bisa mendapatkan bantuan. Nah, Fahrudin dengan karakter yang tangguh sebagai fundraiser ini kemudian juga diangkat menjadi bendahara Serikat Islam gitu. Dan sampai memang seketika SI pecah pun Fahrudin setia bersama Pak Cokro dan juga Haji Agus Salim gitu kan untuk tetap berada di Serikat Islam Putih gitu. Sampai di titik ketika ini yang menarik aja kan, seperti yang Jenang sampaikan tadi, hampir di semua wilayah SI, di cabang SI, di situ pasti ada Muhammadiyah yang tumbuh, berkembang. Nah, ada satu momentum di mana SI saat pertemuan nasional, sebut saja begitu, kemudian melakukan kritik kepada Muhammadiyah. Kenapa yang kemudian lebih berkembang Muhammadiyahnya, bukan SI-nya, gitu kira-kira. Nah, kemudian muncullah keputusan tegas kepada para aktivis SI yang juga merangkap pada di Muhammadiyah itu untuk memilih gitu ya. Memilih SI sebagai, karena waktu itu sudah menjadi partai politik setelah sudah menjadi Partai Serikat Islam, memilih Partai Serikat Islam atau memilih Muhammadiyah gitu. Kemudian Haji Fahrudin dengan tegas memilih Muhammadiyah dan beliau membayar kifarat ya atas komitmennya kepada SI itu sampai itu dalam cerita tradisi lisan di Kauman begitu aja kan. Jadi beliau sangat mencintai SI sebagai satu gerakan politik, tetapi ketika harus memilih gitu kan, beliau di posisi yang sangat sulit sehingga yang dipilih adalah Muhammadiyah gitu sebagai satu gerakan sosial yang beliau yakini bisa melakukan aktivitas lebih dari sekedar aktivitas politik praktis begitu. Mungkin itu pilihan dari Haji Fahrudin. Kira-kira begitu aja kan. Jadi memang relasi antara SI dan Muhammadiyah begitu dekat. Ini juga tampak saat 1926. Memang itu kemudian jadi momentum di mana lahirnya Nahdlatul Ulama. Saat itu kan pemantiknya salah satunya adalah kecemburuan ketika wakil dari umat Islam dari Hindia Belanda adalah dari SI dan Muhammadiyah untuk hadir di muktamar Al-Alam itu waktu itu. Itu juga menjadi satu pemantik saat itu sehingga itu cermin kedekatan SI dan Muhammadiyah yang mungkin ibarat ketika akhirnya kalau kita hubungkan SI kemudian rebound menjadi Partai Masyumi 1945 itu juga Muhammadiyah masih menjadi masih menjadi bagian yang sangat dekat karena menjadi anggota istimewa sampai akhirnya Masyumi bubar, dipaksa bubar lebih tepatnya pada 1960 saat protes Nasakom itu. Jadi sepertinya memang relasi antara SI dan Muhammadiyah begitu dekat memang. Jangan. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Yuris atas jawabannya. Kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya, Nggih. Ya. Ada dari Mas Adif Fahrizal dari Salatiga. Pertanyaannya, lahirnya Muhammadiyah adalah respon atas modernisasi. Kini ketika kita sudah memasuki era postmodern, bagaimana respon Muhammadiyah atas fenomena-fenomena zaman postmodern sekarang ini? Contoh post-truth, matinya kepakaran, dan lain-lain. Ini agak di luar ini ya tema ya Mas, tapi nggak apa-apa. Berat sekali nih jawabannya. Terima kasih Kang Adip. Ini beliau tadi yang saya mention. Dosen YN Salatiga ya. Jadi ya betul, situasi di awal abad 20 itu tantangannya Muhammadiyah berhadapan dengan modernisme, dan sekarang ada di era postmodernisme atau mungkin dalam istilah Pak Kunto industrial lanjut gitu ya. Jadi sudah post industrial gitu. Dan ya saya kira yang kemudian menjadi fokus
dari Muhammadiyah, dan mungkin ini juga tantangan organisasi Islam semuanya, adalah memang bagaimana membangun literasi yang kuat ya kepada seluruh elemen anggota maupun simpatisan ataupun ya umat Islam secara umum. Saya kira literasi menjadi kunci menghadapi postmodernisme ini. Bagaimana kemudian dengan pengetahuan yang luas, wawasan yang luas, keterbukaan berpikir, ini menjadi kunci kemudian. Saya kira juga ini hadirnya Bentala Syuhada yang saya diceritain Ustadz Anton Ismunanto ini luar biasa, betapa sangat ada satu visi besar lintas gerakan Islam yang kemudian juga ingin membangun satu literasi. Kalau kita lihat namanya saja lokal dan juga Islam gitu. jadi tetap mengakar, tetapi basic yang mengakar, tetapi tetap bagaimana nilai-nilai Islam bisa ditransformasikan sesuai dengan tantangan yang dihadapi. Saya kira itu yang juga dilakukan Bentala. Tetapi juga begini Kang Adib, ada satu pesan yang menarik. Mungkin pesan dari Kiai Dahlan ini, meskipun tadi saya sudah beri catatan, Kiai Dahlan tidak banyak menulis, tetapi ada 1-2 tulisan beliau yang ditemukan saat menulis di 1915. Mungkin pesan ini melintasi zaman kira-kira. Jadi di situ pesannya adalah jadilah kiai kemajuan. Jadi yang kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia yang lebih baku adalah jadilah ulama yang berkemajuan hari ini istilahnya. Nah, dan Muhammadiyah memang menghadapi situasi yang hari ini, yang tadi istilahnya Kang Adib, postmodernisme itu, kemudian tawarannya adalah bagaimana merevitalisasi lagi pemikiran berkemajuan ini. Nah, berkemajuan ini ya implementasinya adalah tentu dengan modal pengetahuan yang luas, kemudian keterbukaan berpikir, kemudian juga berpikir sesuatu yang maslahat, hal yang lebih besar, sehingga egosentrisme, basis politik praktis dan sebagainya sebenarnya perlu kemudian direnungkan ulang. Itu bukan sesuatu yang utama, tetapi hal-hal yang lebih besar kayak dengan maslahat umat, hal-hal yang lebih besar untuk bangsa, itu yang kemudian harus lebih kemukakan begitu. Jadi menerjemahkan lagi, merevitalisasi makna, kemudian diterjemahkan menjadi Islam berkemajuan, meskipun ada juga yang mungkin protes itu ngapain sih harus dikotak-kotakkan, ada yang Islam berkemajuan, ada Islam Nusantara, ada Islam lain. Sebenarnya bukan, tetapi ini sebenarnya hanya revitalisasi apa yang sudah Kiai Dahlan sampaikan di 1915, yang kemudian memang relevan 1 abad kemudian. Kita tahu menjelang 2014 situasi Indonesia seperti apa hingga hari ini, yang kemudian perlu dimaknai ulang ya, kemudian diterjemahkan ulang sebagai satu gerakan baru. Mungkin itu Kak Adib, semoga menjawab. Ya, terima kasih Mas Yuris atas jawabannya. Ini juga sekaligus menjadi dorongan buat Bentala ya Mas, buat lebih giat lagi untuk mengkaji hadana-hadana keislaman dan kemodernan. Ya, ini Mas, kita udah kehabisan pertanyaan lagi nih dari para audiens. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Terutama di dalam tema, tapi kalau di luar tema juga insya Allah Mas Yuris siap ini. Monggo jika ada. Jika sudah tidak ada, saya hanya mengiklankan ini saja, Mas. Jadi buku ini, saya perlu sampaikan, buku ini murni untuk gerakan filantropi. Jadi ini disupport oleh Lazismu, daerah Semaju Jakarta, penerbitannya bersama Suara Muhammadiyah. Jadi kalau hadirin sekalian membeli, ini sekaligus berderma. Jadi konsep ini semoga menjadi satu model filantropi yang mungkin relevan untuk hari ini. Jadi tidak ada sama sekali, saya katakan,
profit untuk penulis. Jadi ini untuk lazismu ya, apa namanya, daerah Istimewa Yogyakarta. Maka monggo jika ada yang berminat untuk memiliki buku ini bisa memesan lewat link yang ada di layar ya. Semoga menjadi bagian dari amal soleh ya untuk kemudian kita bisa berkontribusi, berpartisipasi dalam mensukseskan gerakan literasi. Dan saya memang meminta beberapa buku ini yang nanti akan atas izin lazismu kita akan sebar di perpustakaan di Jogja. Jadi terutama di kampus-kampus dan beberapa perpustakaan. Dan nanti kalau Bentala juga ingin mengkoleksi untuk perpustakaannya, insya Allah saya siapkan. Oke, siap Mas. Catat. Baik, mungkin karena kita sudah berada di penghujung acara, mungkin Mas Yuris ada closing statement buat ini terkait filantropisme ini. Baik, terima kasih Mas Arham. Alhamdulillah, senang sekali berkesempatan malam ini sharing tentang buku saya, Filantropi Masyarakat Perkotaan ini. Yang jelas, buku ini memang merekam satu abad yang lalu, model transformasi institusionalisasi kedermawanan yang muncul saat itu. Nah, sekarang sudah satu abad berjalan, maka tentu konsep filantropi juga harus menyesuaikan. Ada kebutuhan umat yang sangat serius. Ada kebutuhan umat yang sangat serius yang dihadapi. Saya kemarin diskusi dengan salah satu senior saya, Kang Ridwan Furqoni, bahwasanya permasalahan sosial PMKS, permasalahan sosial masyarakat, ya itu belum semua umat Islam bisa memberikan solusi. Jadi ada 25 jenis kan di pelayanan sosial itu, tetapi belum semua umat Islam bisa hadir. Misalnya tentu yang terbaru ada banyak, nanti bisa dicek ya. Salah satu misalnya saya beri contoh misalnya untuk pelayanan korban narkoba, bagaimana peran-peran secara khusus, dan itu kan satu tantangan yang real nyata hari ini, bagaimana kemudian kita bisa lembaga-lembaga filantropi Islam hadir menjawab situasi itu. Kemudian juga model kenakalan remaja, kita hadapi yang real nyata, bagaimana mendekati pemuda-pemuda yang kemudian melakukan kekerasan, kelitih dan sebagainya, pendekatan-pendekatan seperti apa yang pas. Jadi filantropi ini harus terjemahkan lagi sesuai dengan konteks zaman hari ini yang tentu selalu berubah ya seiring dengan dinamisasi momentum-momentum yang berbeda lagi. Mungkin itu Mas Arham. Ya, terima kasih Mas Yuris atas diskusinya yang sangat menariknya malam ini. Tidak hanya mencerahkan ya Mas, tapi juga memberi semangat bagi terutama kita yang masih muda untuk bisa menjadi PR kita ke depan ini Mas. Oke. Kami sampaikan terima kasih kepada terutama Mas Yuris yang telah berbagi hasil penelitiannya, hasil risetnya semasa S2 dulu. Kemudian kepada para audiens yang telah juga membersamai kita pada malam hari ini. Mari kita tutup forum ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun Mas Arham. Kami Mas Yuris. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.